dia sebenarnya lulus wawancara ya. Jadi makanya di wawancara itu kita selain hanya verifikasi berkas, mereka tentunya mau verifikasi juga. Itu cuma satu hal gitu, itu hal kecil gitu. Yang besar ya tentunya bagaimana mereka mau pelajari lebih jauh tentang isi-isi esai kita, dan kemungkinan besar si pewawancara itu tidak bisa langsung paham walaupun mereka baca ya. Kalaupun sempat, saya nggak tahu apakah mereka betul-betul sempat membaca semua secara detail. Kalaupun mereka sempat membaca secara detail, saya yakin mereka juga nggak begitu paham ya, nggak belum begitu paham tentang isi esai kita. Jadi mereka mau tahu dari isi esai kita gitu, dan namanya wawancara yang pasti mereka punya penilaian gitu. Apa-apa saja yang mereka nilai untuk bisa meluluskan kita. Gitu ya. Nanti saya perlihatkan apa sih yang mereka cari ya di esai. Olehnya esai itu sangat penting ya. Yang saya katakan esai itu jangan main-main ya. Jangan, kalau lulus berkas nggak sulit kok. Normalnya ya kalau di LPDP gitu. Tapi nanti wawancaranya yang susah. Oke. Nah, jadi esainya untuk tahun ini mereka pakai istilah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia ya. Itu 1.500 sampai 2.000 kata. Kalau yang di kesehatan yang spesialis kayaknya ya. Yang spesialis agak beda kayaknya. Sorry, bukan spesialis ya, dokter. Master atau spesialis. No, ya, pokoknya yang kesehatan itu ada yang saya lupa. Dia agak beda ya. Mungkin komitmen kembali Indonesia itu nggak ada istilah gitu. Tapi pada dasarnya sama kok. Jadi semua pada dasarnya sama. Kalaupun mungkin bahasanya agak berbeda sama semua. Bahkan di 2021 mereka nggak menggunakan istilah komitmen kembali Indonesia, kayaknya mereka cuma bilang rencana pasca studi atau rencana kontribusi Indonesia. Pokoknya mirip-mirip tapi agak beda gitu. Tapi pada dasarnya isinya sama kok. Isinya sama. Oke. Jadi kalaupun teman-teman misalkan cek ini ya, cek cari informasi beasiswa yang dari 2021, 2020 untuk LPDP sama kok semua itu isinya, sama secara umum. Nah, ini identitas saya ya. Jadi itu nama saya Muhammad Akam Arifin. Ya, kalau di kantor di Purbaid panggilnya Serahkam ya. Oke. Kemudian selain mengajar di Fulbright, saya juga ini ya mengajar di dosen di Institut Parakim Indonesia di Goa Makassar ya. Kemudian S1 saya kemarin di UIN Alauddin, pendidikan bahasa Inggris. S2 saya di University of Edinburgh, Scotland ya. Kalau ada yang mau ke Edinburgh ya silakan ya. Nanti kita konsul-konsul gitu. Kalau perlu saya share bagaimana aplikasinya ke Edinburgh gitu. Atau bahkan mungkin ke kampus lain bisa ya. Saya share ininya, cara aplikasinya. Bentar ini. Pokoknya kalau butuh aplikasi ya bisa konsul juga bisa chat aja ke admin Fulbright di grup ya, itu sudah ada admin kok, nanti admin arahkan gitu. Atau ke Saradila juga boleh ya, yang di grup ya. Kemudian saya juga ini ya ambil MA juga, master S2 juga ya di Applied Linguistics di University of Melbourne Australia. Kemarin 2 tahun, kalau di UK itu rata-rata S2-nya 1 tahun gitu kemarin. Dan sekarang alhamdulillah sekarang ini sedang ini ya, sedang PhD student di Washington State University dengan beasiswa Fulbright. Jadi S2 saya kemarin LPDP gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke SI double degree ya, Kak. Nope, dia agak beda Kak sistemnya. Jadi no, bukan double degree, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke poin-poin penting dalam isian esai. Nah, jadi tentunya ada yang mereka nilai ya di esai, tapi sudah saya katakan tadi untuk lolos berkas mungkin secara umum bisa kita penuhi ya istilahnya. Kalau kita sudah penuhi yang mereka cari secara umum aman lah. Cuma nanti di wawancara ide-ide ini yang kita akan bawa kan. Jadi penting ya untuk kita betul-betul pahami. Nah, ada 4 hal ya yang mereka cari sebenarnya pada dasarnya. Ada pengalaman ikut organisasi, jadi mereka mau lihat bagaimana aktif kita selama ini di organisasi gitu. Bahasa lainnya lah leadership skill ya, kemampuan leadership kita gitu, kepemimpinan kita gitu. Cuman ini tidak harus menjadi ketua ya. Saya nanti berpikir oh leadership berarti harus pernah ketua dong gitu ya, atau mungkin wakil ketua gitu. No ya enggak kok. Nanti saya jelaskan bagaimana leadership ya, enggak segitu, enggak gitu leadership skill itu. Kontribusi ke masyarakat ya. Jadi ini penting juga karena ini kan istilahnya tujuan utama BISWA kan bagaimana bisa memperbaiki Indonesia kan, bagaimana bisa memperbaiki masyarakat kita gitu. Nanti saya jelaskan lebih jauh. Intinya itu ya kontribusi masyarakat yang mereka cari. Kemudian mereka juga mau tahu tentang problem solving skills kita ya. Jadi kemampuan kita dalam mengatasi masalah-masalah gitu, masalah kehidupan ya termasuk. Ini juga penting karena nanti teman-teman lanjut studi baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, tapi kan nanti selama kuliah wajar itu ya kalau misalkan ada yang mungkin stres ya. Stres dalam artian bukan stres ini ya yang sampai arah yang negatif gitu.
Stres dalam artian ya namanya kerja tugas pasti stres ya, pasti ada tekanan gitu, pasti ada masalah yang kita hadapi, kayak semacam culture shock termasuk ya. Nah, itu yang mau dilihat, ini orang bagaimana selama hidupnya itu. Ini orang mampu nggak mengatasi masalah hidupnya gitu. Nah, itu penting ya, problem skill istilahnya. Kemudian mereka mau tahu juga bagaimana visi misi ke depan. Oke, sebelum saya lupa, tadi sudah ya leadership skill, kemudian community service tadi yang kegiatan yang tadi itu kontribusi ke masyarakat pada dasarnya, kemudian preparation, komitmen. Nah, ini mungkin tadi yang tidak saya sebutkan di sebelah kanan di kiri ya. Jadi kita juga harus mempersiapkan bagaimana komitmen kita selama ini dengan persiapan pendaftaran LPDP gitu, atau lebih ke persiapan lanjut studi lah ya sebenarnya gitu ya. Bagaimana komitmen kita dengan studi kita. Misalkan selama ini kita nggak terlalu fokus ya, misalkan belajar. Jadi belajar TOEFL itu termasuk ya kawan-kawan ya. Belajar TOEFL itu termasuk preparation gitu. Jadi nanti saya jelaskan lebih jauh ya bagaimana persiapannya itu. Oke, itu termasuk komitmen kita sebenarnya. Kalau teman-teman belajar TOEFL, belajar IELTS, ikut kursus misalkan ya di Fulbright, itu termasuk komitmen, itu termasuk preparation ya. Kemudian academic record gitu. Jadi bagaimana akademik kita selama ini ya, IPK kita atau apapun yang berbentuk akademik ya, yang mempersiapkan kita dalam pendaftaran visual PDP seperti itu. Itu perlu juga dijelaskan. Kemudian tadi ya, kita wajib kembali tentunya. Nah, ini ya nanti kembali ke tujuan kita ke awal. Oke, kita kembali sekarang ke poin-poin pentingnya. Tadi secara umum ya, apa-apa sih yang mereka cari. Oke, sekarang yang pertama pengalaman ikut organisasi. Nah, tadi sudah sampaikan. Jadi yang mereka cari itu aktif organisasi sebenarnya. Cuman aktif organisasinya itu pada dasarnya nggak mesti kita jadi ketua. Itu nggak mesti jadi ketua ya, mesti jadi ketua BEM, ketua MJ, nggak ada mestinya gitu. Kalaupun jadi ketua bagus tentunya, jauh lebih bagus gitu. Kalaupun enggak ya nggak ada masalah. Saya punya teman dekat ya, teman kelas waktu S1, alumni Monash University. Waktu S1 tuh dia nggak pernah ikut organisasi apapun, nggak pernah ikut volunteer bahkan, setahu saya. Tidak pernah juga desainnya seingat saya gitu deh. Dia juga nggak pernah ikut BEM, nggak pernah ikut HMJ, nggak pernah ikut organisasi apapun ya, nggak pernah. Dia cuma ikut kayak klub meeting bahasa Inggris aja gitu. Tempatnya belajar sebenarnya gitu. Itu aja yang dia aktif ya. Tapi lulus kok. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa jadi ketua boleh, ikut organisasi boleh. Cuman yang penting sebenarnya ketika kita aktif di organisasi, mereka mau dicari ya bagaimana dampak kontribusi kita selama aktif organisasi gitu ya. Bahkan mungkin kalaupun misalkan kita pernah jadi koordinator porseni misalkannya di kampung misalkan anggaplah ya, jadi ketua porseni gitu, ketua porseni misalkan koordinator kayak gitu, atau mungkin jadi panitia porseni gitu. Bagaimana kegiatan itu, kegiatan apapun ya, mau porseni kayak mau lomba olahraga kayak mau apa kayak gitu. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu memberi dampak ke masyarakat gitu ya, atau mungkin orang sekitar, nggak mesti ke masyarakat secara umum ya, boleh juga ke dampak sekitar. Mungkin kita punya program di kampus yang kita bikin ikut di sebuah organisasi dan punya dampak tersendiri yang memberi manfaat ke masyarakat. Oke, jadi dan dampak itu pada dasarnya ketika kita bergabung organisasi ya, organisasi apapun ya, tidak hanya dampaknya ke masyarakat, tapi juga kadang si ini ya, pihak pewawancara nanti tentunya ya, atau membaca esai, mereka juga mau lihat bagaimana dampak itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik ya gitu, menjadi masyarakat yang menjadi pribadi lebih baik ya tentunya. Kalau ada selama ini pernah ada masalah gitu, itu bisa disampaikan nanti ya ke esainya gitu di dalamnya. Ini masih ini ya, masih topik-topik umum, masih ide-ide umum yang apa sih yang mesti kita masukkan di esai kita. Nanti urutannya di belakangnya saya tampilkan gitu strukturnya. Semoga saya nggak lupa ya. Oke, itu tadi pertama. Jadi apapun ya, ikut organisasinya silakan. Jadi ketua bagus. Tapi yang lebih dicari adalah bagaimana kegiatan-kegiatan organisasi itu bermanfaat gitu ke orang lain gitu, orang sekitar, ke masyarakat tentunya gitu ya. Nah, yang kedua dia lebih ke kontribusi masyarakat. Ya, jadi miriplah dengan yang pertama sebenarnya gitu. Cuman kalau yang pertama tadi sebenarnya nggak wajib juga kita sampaikan bagaimana kontribusi masyarakat. Cuman yang kedua, nah ini yang betul-betul fokus ke kontribusi masyarakat. Jadi salah satu yang paling mudah ya, salah satu paling mudah untuk betul-betul berkontribusi masyarakat ialah ikut di volunteer gitu ya, kegiatan-kegiatan volunteer ya. Kan sekarang ada namanya kayak LSM ya, lembaga swadaya masyarakat gitu, yang banyak mungkin yang membantu masyarakat ya. Misalkan mungkin
ada anak jalanan biasa. Nah, biasanya organisasi ini pergi mengajar anak jalanan atau mungkin memberi kayak santunan, memberi makan kah, atau mungkin apakah gitu ya, membantu gitu ya. Bahkan mungkin seperti saja yang ini ya, pernah juga saya dapat esai itu yang lulus ya, juga membahasakan tentang aktifnya di TKA, TPA ya, yang itu pengurus masjid gitu, yang mungkin membersihkan masjid, atau mungkin azan di masjid, itu termasuk kawan-kawan, itu termasuk kontribusi masyarakat, atau mungkin aktif di biasanya kan kalau saya waktu S1 ya, masih anak kos gitu, biasanya kan di kompleks kami itu ketua RT biasanya aktif ya, biasa hari Minggu gitu, untuk membersihkan selokan misalkan. Nah, biasanya kita anak kos diundang. Nah, itu bisa kawan-kawan disampaikan bahwa teman-teman aktif di masyarakat gitu, aktif dekat dengan masyarakat, termasuk mungkin mengkoordinasikan membersihkan selokan. Nah, itu kan dampaknya jelas itu, membersihkan selokan ya, mungkin walaupun kecil itu. Dampaknya jelas ya, karena kan itu demi kesehatan masyarakat, terhindar dari penyakit penyakit kayak demam berdarah gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi termasuk juga sebenarnya kawan-kawan yang mengajar sebagai guru, sebagai dosen, itu termasuk kontribusi juga ya ke masyarakat. Saya pernah mengajar ini, ada siswa saya yang juga termasuk pewawancara LPDP. Dia bilang, Peripat itu siswa saya Peripat, dia bilang, ini kegiatanmu kamu ajar saya, itu termasuk kontribusi loh ini ke masyarakat. Saya bilang, ini kan digaji, bukan gaji saya gitu. Sekarang sudah jadi profesor ya. Beliau bilang, ya, iya memang saya gaji kamu, tapi tetap ini namanya kontribusi gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan digaji baru tidak dianggap tidak dianggap kontribusi masyarakat. Jadi selama ini peran dokter kita bagaimana? Peran guru-guru kita bagaimana? Peran pemerintah kita bagaimana ya? Gitu. Jadi semua kontribusi. Jadi teman-teman sebenarnya selama kerja, jadi it's all about how you deliver your messages ya. Jadi pada dasarnya bagaimana kita menyampaikan pesan kita gitu ya. Itu bagaimana kita betul-betul serius dalam profesi kita, profesi apapun. Itu kan pastinya kalau kita kerja ya melayani masyarakat ya, mungkin kayak admin gitu, itu kan termasuk ya. Cuman ya kalau bisa ya kaitkan bagaimana kontribusi kita yang seperti itu ke bidang yang kita akan daftar misalkan. Tapi nggak wajib ya. Misalkan kalau pendidikan ya banyak-banyak yang mungkin kontribusinya dalam hal mengajar ya. Gitu. Oke? Seperti itu. Tapi tadi ya sudah saya katakan nggak wajib. Oh ya, ini sebelum saya lupa ya. Bahkan saya punya teman itu, dia lulusan Australia jadi Melbourne University, baru balik juga. 1-2 tahun lah mungkin ya istilahnya gitu. Nah, pernah jadi dia bahas di wawancara desanya tentunya juga ya. Dia salah satu kontribusinya adalah menjadi admin sosial media gitu. Tapi sosial medianya bermanfaat karena dia berbagi tentang informasi-informasi beasiswa. Ini pada saat juga kembali ke tadi sudah sampaikan pengalaman organisasi, yaitu leadership skill. Nah, salah satu trait ya, salah satu karakteristik orang yang punya sifat kepemimpinan itu adalah bagaimana orang ini mampu menginspirasi orang lain gitu untuk menjadi lebih baik, atau mungkin bagaimana orang ini mampu bermanfaat gitu ke masyarakat lain. Nah, termasuk kalau ke teman-teman aktif di sebagai admin sosial media, berbagi informasi yang bermanfaat, itu termasuk loh itu ya. Itu termasuk leadership skill gitu. Nah, teman saya dia waktu itu dia bilang dia aktif itu admin sosial media, dia share informasi visual, walaupun mungkin followersnya di Facebook waktu itu ya. Followersnya kita 60-an mungkin waktu itu. Puluhan lah, belum ribuan nggak mungkin sih. Maksimal ratusan waktu itu ya. Itu termasuk ini loh kontribusi ya ke masyarakat. Oke, saya juga kemarin waktu di essay saya itu saya sempat sampaikan, karena waktu saya masih SD, orang tua saya kan guru mengaji ya. Jadi tahu lah kalau di kampung dulu ya, saya nggak tahu sekarang masih berlaku mungkin di beberapa daerah ya. Jadi dulu kan kalau di kampung itu biasa ada guru mengaji, itu kan datang siswa mengaji di rumah ya. Kalau sudah mengaji biasanya mereka disuruh angkat air ya, tolong bisa dibantu tuh yang punya yang ustaznya gitu ya. Biasanya mereka angkat air gitu dari sumur ke rumah ya. Kalau dulu kan rumah saya masih angkat rumah tingkat ya, rumah kayu gitu. Nah, yang contoh seperti itu masuk kok. Itu juga termasuk kontribusi ke masyarakatnya gitu. Sekecil apapun. Oke, lanjut ke problem solving skills kita. Nah, mereka juga mau tahu bagaimana ini tipe orang, tipe survival nggak, survival skillnya tinggi nggak, mampu nggak menghadapi masalah ya. Jadi saya ingat ya waktu saya studi di Edinburgh, baru awal ya masih studi, baru keluar negeri, saya kan nggak pernah keluar negeri ya waktu itu pertama kali ya ke Edinburgh gitu ya.
Jadi itu juga pertama kali saya rasakan bagaimana studi luar negeri, dan saya rasakan ya betul-betul saya culture shock. Saya hampir saya sempat berpikir gitu, ini kenapa saya bodoh-bodoh ya ke luar negeri itu studi, kasih sakit kepala. Kenapa nggak ke Indonesia aja gitu studi ya, nggak sampai stres seperti ini ya. Di sana betul-betul ya tekanannya kuat, termasuk culture shock waktu itu saya hadapi. Apalagi waktu itu saya sempat ada masalah administrasi sehingga saya telat 1 minggu. Jadi teman-teman saya sudah mulai kuliah 1 minggu. Syukurnya minggu pertama itu katanya kayak introduction aja gitu. Baru minggu kedua yang mulai aktif kuliah ya, kayak mulai aktif materi. Nah saya telat sekali. Padahalnya kan 1 minggu itu sangat penting untuk kayak orientasi lah istilahnya gitu ya. Untuk mengenal kampus, untuk mengenal silabus-silabus materi, mengenal sistem pembelajaran, mengenal dosen-dosen dan lain ya. Dan saya agak kaget karena sistem pembelajarannya agak beda dengan kita di Indonesia. Waktu itu kan 2015 ya, jadi agak beda lah sekarang. Sekarang kan sudah COVID, ya teknologi kita langsung canggih ya, termasuk sudah ada Zoom ya, sudah pakai LMS ya, seperti itu. Website online ya, sistem pembelajarannya dulu enggak saya. Jadi dulu saya menganggap itu kalau studi ya pengumuman tentang apapun itu pasti ada di dalam kelas kan, atau bahkan mungkin ditempel di dinding gitu, di mading ya. Waktu itu enggak ada. 2015 mereka sudah menggunakan menggunakan LMS ya, namanya waktu itu dia pakai Blackboard. Jadi saya nggak tahu, oh semua ternyata informasi ada di website. Gimana cara akses website ini? Gimana cara dapat informasi? Nah syukurnya ada teman Indonesia yang ngajar saya gitu. Saking stresnya saya dengan bukan cuma dari segi culture shock itu juga, tapi juga dari segi akademik. Jadi sebelum masuk kelas di sana, rata-rata tentunya luar negeri, kita diwajibkan untuk baca reading dulu. Jadi setiap meeting ada mungkin satu artikel biasanya, minimal satu artikel plus satu chapter biasanya. Satu artikel satu chapter, atau mungkin kadang juga mungkin satu chapter aja atau satu artikel ya. Yang kita wajib baca sebelum masuk kelas. Kita bayangkan kalau misalkan ada 14 meeting, berarti habis 14 chapter, satu buku cetak habis ya. Atau mungkin 14 artikel yang sudah kita baca. Dan kalau kita tidak baca di rumah, pada dasarnya nggak dinilai ya. Cuman kalau kita nggak baca di rumah, biasanya masuk kelas itu kita apa istilahnya kalau bahasa Sulawesi itu wanga-wanga kita nggak tahu apa yang dibahas ini. Kita nggak paham apa ini dosen yang sampaikan. Itu sangat penting ya, kita betul-betul baca. Jadi bisa saya katakan ya hampir itu pun juga saya sudah baca, kadang sudah baca satu buku habis, sudah baca puluhan artikel ya gitu. Nilai saya nggak langsung A juga ya, nilai saya mungkin paling B gitu. Waktu itu kalau dapat nilai A itu minimal 70. Kalau nilai saya sudah sampai 65 itu sudah lompat-lompat saya di kamar ya. Sudah senang sekali gitu. Jadi agak beda sistemnya. Jadi di Australia juga agak beda sebenarnya pada sistemnya. Cuma saya mau sampaikan ya bagaimana kerasnya lanjut studi gitu. Bahkan saya ingat ya, kalau saya bangun tidur, bantal saya itu warna putih. Saya masih ingat bagaimana model tidur saya. Bantal saya juga masih bisa saya bayangkan, masih pipit ya artinya, masih pipit artinya masih hidup gitu. Kalau saya mandi juga, lantai mandi saya tempat jadi kamar saya itu dia nggak share ya, syukurnya bathroom saya. Jadi saya punya kamar mandi sendiri. Nah kalau saya mandi atau bangun tidur itu rambut saya itu kelihatan gitu, rontok gitu. Saking berpikirnya gitu. Jadi di situ ya waktu rambut saya sudah mulai rontok saking stresnya waktu dia kuliah ya gitu. Bahkan ada teman saya ya yang dia satunya di Amerika, bukan orang ini sih, bukan orang native, dia orang Kroasia, bukan orang Amerika asli, cuman ya bahasa Inggrisnya sudah kayak native gitu ya. Nilainya itu saya ingat ya, salah satu mata kuliah itu nilainya dapat D. Bayangkan nilainya dapat D. Ada juga teman saya sekelas saya itu dia orang Amerika kembar ya gitu, perempuan, dia saudara kembar dan sekelas. Dia nilainya C dengan saya itu deh. Waktu itu mata kuliah itu nilai, bentar saya pinggir dulu ya yang Oke, saya mute ya. Ini saya cuma kasih gambaran ya kawan-kawan bagian sulitnya studi di luar itu. Saya ingat ya ada saya ingat ada teman sekelas saya orang Amerika, saya bilang, "Kamu kenapa nilaimu seperti itu gitu, nilai C ya waktu itu." Saya lupa mata kuliah apa itu waktu itu ya. Pokoknya saya chat teman saya, "Kak, kenapa nilaimu dapat C gitu? Kamu kan orang Amerika, bahasa Inggris kan kamu nggak perlu buka kamus. Kami orang Indonesia ya sambil belajar buka harus kamus kan gitu. Jadi mestinya kamu itu lebih maju lah gitu ya." Jadi mau saya sampaikan bahwa bahasa itu tidak ini ya. Walaupun mungkin teman-teman IELTS-nya 8, saya kan jurusan bahasa ya, IELTS saya 7,5 waktu itu. Tetap itu sangat enggak semudah itu yang kita bayangkan.
Bahkan saya baca artikel ya, saya baca artikel yang IELTS-nya mungkin sudah 8 gitu. Apalagi yang native kan nggak semudah itu ya. Bahkan ke teman-teman yang orang Indonesia kalau baca artikel Indonesia mungkin tetap juga sulit ya, gitu. Karena bukan lebih ke bahasanya, lebih ke ide yang mungkin kita baru dapat ya, ilmu-ilmu baru seperti itu ya. Nah, itu yang mereka mau lihat bagaimana problem solving skill kita ya selama ini. Nah, waktu itu saya gambarkan di saya, waktu S1 saya kan juga dari kampung ya. Saya dari Sulawesi Tenggara, kalau teman-teman sini yang tahu, Lasusua ya, Kolaka Utara gitu, dari Kendari ya. Dari Kolaka Utara saya ke Makassar. Saya ingat sekali itu di awal-awal kuliah, semester 1 semester 1 waktu itu. Saya hampir berhenti kuliah sebenarnya di Makassar itu, di UIN ya. Kenapa saya hampir berhenti kuliah? Karena saya nggak paham dengan dosen saya. Dosen saya kan jurusan bahasa Inggris. Dosen saya kalau masuk kelas itu kadang full bahasa Inggris. Ini dosen saya ngomong apa ini? Teman saya yang depan itu sudah ganggu semua itu ya, yes no gitu. Jadi saya bilang, aduh, saya aja kayaknya nggak paham di kelas itu. Yang lain ini sudah paham betul ini. Sampai-sampai saya kirim ini ya, kirim ke ini termasuk saya sampaikan di beasiswa, bahasa-bahasa ini ya, ide ini termasuk sampaikan di beasiswa. Karena ini mereka mau lihat bagaimana kita selama ini deal dengan masalah-masalah kita ya. Dan saya yakin teman-teman juga mungkin sebagiannya ada juga yang banyak masalah di ekonomi gitu. Tapi setiap orang mungkin punya masalah di lini masing-masing ya, yang berbeda. Sampaikan aja. Jadi waktu itu saya kan termasuk keluarga orang tua saya itu tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana ciri-cirinya. Cuman kami nggak begitu akrab ya dalam hal curhat-curhatan lah istilahnya. Mungkin ada gap gitu ya sebagai orang tua gitu. Jadi saya hampir nggak pernah curhat ke orang tua saya dalam masalah-masalah pribadi gitu. Tapi waktu itu mungkin saking stresnya saya ya, saya kirim waktu itu masih SMS ya, belum sistem WA tentunya 2009 waktu itu. Jadi saya SMS, saya bilang saya kayaknya nggak sanggup lagi kuliah di sini. Entah waktu itu saya mau berhenti kuliah atau mungkin sama pindah jurusan gitu, saking stresnya ya. Sampai-sampai saya berani gitu chat ke orang tua saya gitu. Nah, syukurnya ayah saya dia kan ini ya istilahnya lebih ke agama, jadi dia citasi ya, dia cite waktu itu ayat dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan membebani membebani umatnya lebih dari yang ditanggung gitu. Jadi kita tidak akan mendapatkan masalah sebenarnya melebihi dari kemampuan kita ya gitu. Jadi masalah yang kita dapat pada dasarnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah dari situ saya lanjut kuliah aja gitu. Jadi waktu itu nilai saya sampai selesai ya semester 1 4 nilai saya waktu itu B 4 B semuanya A gitu. Cuman jurusan saya mungkin nggak seperti jurusan teman yang lain ya. Ini jurusan saya termasuk mudah sih dapat IPK yang bagus ya. Dapat B mungkin kalau teman-teman aktif dalam kelas, kerja tugas semua itu sudah dapat kayak minimal B sebenarnya gitu. Nah cuman ini juga biasa saya sampaikan di essay saya. Karena ini kan masih terkait ini ya, terkait dengan bagaimana kerasnya kehidupan kita dan bagaimana kita mengatasinya. Jadi belum selesai semester 1 saya waktu itu, masih 2009 dengan saya, atau mungkin ya 2009. Ayah saya meninggal ya waktu itu. Jadi akhir-akhir semester mungkin atau pertengahan semester ayah saya meninggal. Dan ini saya sampaikan. Jadi saya pulang kampung ya waktu itu dan kakak saya perempuan ingat sekali dia bilang memang sebenarnya sebelum saya kuliah dia sempat bilang karena kan saya punya 7 bersaudara ya, saya punya 7 bersaudara. Ayah saya yang PNS, cuman kan untuk 7 bersaudara waktu itu yang kuliah itu saya punya kakak 3 orang, kakak saya semua sudah kuliah. Jadi kakak saya perempuan karena kan peduli ya dengan orang tua kami, takut menyulitkan mereka dari segi keuangan. Kakak saya waktu SMA waktu selesai SMA mau lanjut kuliah, memang dia sudah bilang, kayaknya kamu harus tahan dulu akan mungkin berapa tahun dulu lah, jangan langsung kuliah gitu karena mungkin biaya gitu kan. Tapi saya agak bertekad, jadi saya biasa bicara ke orang tua saya sendiri ya gitu, saya bahwa saya mau kuliah gitu, Karena saya tipe ini ya, kalau di kampung kan biasanya ada orang memang yang nggak kuliah karena dia kuat di kayak perkebunan gitu ya. Saya tipe orang yang nggak suka ke kebun gitu. I hate that one. Serius itu merusak masa kecil saya itu kalau hari libur bukannya senang ya. Karena saya stres karena sudah harus ke kebun lagi gitu. Saya nggak suka ke kebun. Jadi saya paksakan diri untuk kuliah ya. Nah, ayah saya meninggal, berarti gimana dong cari duit ya untuk kuliah. Jadi saya pulang. Syukurnya waktu ayah saya meninggal itu kan banyak sumbangan kan biasa. Ini juga syukurnya mungkinnya kalau ada yang keluarga meninggal banyak sumbangan masuk. Jadi tapi kembali lagi waktu itu kakak saya bilang ya walaupun ada sumbangan tapi kan
seberapa ya mungkin ya. Kakak saya tetap bilang kayaknya kamu tambah nggak bisa ini kuliah lagi, nggak bisa kuliah ini karena ini ya. Tapi memang saya bilang saya mau tetap kuliah. Saya bilang ke mama saya masih ingat duduk, saya masih ingat ya duduk di kamar gitu berdua orang sambil saya bilang saya mau lanjut kuliah gitu. Jadi saya tetap lanjut kuliah dan alhamdulillah mungkin karena dari masalah itu saya betul-betul serius belajar. Semester 2, semester 3 nilai saya straight A semua, langsung A semua itu. Dan kayaknya akhir semester 3 saya mulai aktif gitu ya, kerja di kayak bimbel-bimbel gitu, ngajar-ngajar bahasa Inggris ya. Karena kerasnya kehidupannya itu, yang itu saya sampaikan loh di beasiswa ya. Dan itu yang mereka cari, bagaimana kita mengatasi kehidupan kita selama ini gitu. Oke? Ya sampaikan seperti itu ya. Nah, tapi tadi ya mereka sampaikan ingat tanpa kalaupun ada masalah-masalah yang selama ini kita bagaimana solusinya tanpa melanggar norma-norma yang berlaku ya, baik itu norma dari segi norma agama, norma hukum ya seperti itu. Atau mungkin masalah dari segi pendidikan, ada juga biasa ada yang ini juga ya konsultasi, dia itu sambil kuliah itu waktu S1 itu dia sambil kerja gitu, nggak ada duit sama sekali ya begitu. Oh ya, jadi walaupun mungkin ya pada dasarnya waktu S1 saya ya tentunya orang kakak saya ya juga karena orang tua saya waktu itu sudah meninggal, jadi yang bantu banyak juga itu kakak saya gitu dari segi SPP dibantu gitu ya. Cuman dalam esai gitu yang saya tekankan, ingatkan yang saya tekankan di esai itu bahwa saya kerja itu saya kuliah itu sambil kerja juga karena kan saya waktu itu mau beli buku, mau beli makan ya, jadi sambil ngajar-ngajar juga ya itu. Dan skill itu juga termasuk leadership skill kawan-kawan. Jadi teman-teman yang hidup sendiri jauh dari orang tua itu termasuk leadership skill gitu. Termasuk kemampuan kepemimpinan ya yang sangat penting karena kan independensinya gitu. Nah, pernah saya ingat ya, masih awal-awal kuliah di Edinburgh, saya pernah baca ada status dari pewawancara. Dia mengatakan bahwa waktu itu saya lupa apakah di Oxford atau Harvard gitu, ada siswa calon pendaftar waktu itu yang daftar ke LPDP, dia sudah dapat LOE di Oxford atau mungkin Harvard, tapi nggak lulus wawancara. Salah satu alasannya katanya entah dua hal waktu itu saya ingat sekali, dua hal yang ditekankan, semua saya nggak salah. Tapi kalaupun nggak saya salah, ini dua hal penting sekali. Saya ingat sekali itu dibaca di Facebook gitu statusnya. Dua hal sangat saya semua nggak salah ya. Yang pertama masalah independensinya, ada namanya mamas boy kan gitu ya, yaitu seorang anak yang seakan-akan nggak bisa jauh dari orang tuanya gitu. Kayak mamas boy ya gitu, anak mama gitu ya istilahnya gitu, anak mami lah istilahnya mungkin ya bahasa Indonesianya gitu. Dia nggak mandirinya nggak kuat, mungkin nggak ada bukti, makanya saya punya stereotip ya waktu S1 waktu saya kuliah, saya lihat teman-teman ini yang keluar negeri seakan-akan mereka itu rata-rata orang pesantren. Dan itu masuk akal karena kan orang pesantren biasanya dari sudah hidup ya jauh dari orang tua gitu. Mereka kan mondok. Jadi leadership skill mereka sudah jelas gitu. Mereka sudah bisa hidup jauh dari orang tua. Ini penting ya. Ya kalian teman-teman tekankan nanti desanya. Itu satu. Yang kedua, kayaknya waktu itu dia si pendaftar ini lebih fokus ke bisnis pribadinya gitu. Jadi jangan kawan-kawan bilang ya, ini juga termasuk nanti visi misi ke depan sebenarnya. Jangan sampai nanti menyampaikan bahwa saya pulang setelah studi saya akan stay di Harvard menjadi peneliti jago di sana, menjadi dosen, atau mungkin cari kerja di Amerika, atau mungkin pulang Indonesia kemudian bangun bisnis saya gitu ya. Jadi jangan terlalu fokus ke personal ya. Apalagi mau tinggal luar negeri, LPDP itu sangat benci ya dengan itu. Apalagi kemarin sempat ada kasus ya yang disuruh kembalikan duit karena dia tidak mau pulang ke Indonesia. Nah, jadi ingat ya, jangan sampai kawan-kawan sempat sedikit pun mungkin ada kalimatnya atau mungkin kata-katanya yang seakan-akan tidak mau pulang ke Indonesia ya, itu kayak haram lah bagi LPDP ya, karena kan ini istilahnya duit masyarakat yang kalau kita pergi mereka via LPDP berharap lah gitu bagaimana kita bisa kontribusi ke masyarakat. Oke, itu jadi tekankan ke situ kontribusi ke masyarakat. Oke, sekarang masuk ke yang terakhir ya, visi misi gitu. Jadi kan kalau kita kayak semacam luar negeri ya, di Melbourne itu kita dikasih duit itu total ya, kalau saya nggak salah itu ratusan juta lah gitu. Kalau S3 itu bisa sampai miliaran ya. Di Melbourne itu per semester per mata kuliah itu dibayarnya sama LPDP itu waktu itu ingat saya kalau saya nggak salah ya, karena saya lihat di website harganya itu 40 juta per mata kuliah. Dan saya habiskan mata kuliah itu 4 mata kuliah per semester. Jadi kalau misalkan 4 mata kuliah berarti 4 kali 4 16 ya. 160 juta per semester. Ya kali 2 tahun 4 semester kan. Nah, itu belum lagi biaya hidup kita yang dikasih. Waktu itu saya dikasih 2000
Kenapa tadi? Dikasih 20 juta per bulan ya. Dikasih 20 juta per bulan, sekarang kan sudah 25 juta deh. Bayangkan, duit begitu banyak ya. Jadi tentunya kita betul-betul harap bagaimana kita bisa kontribusi ke masyarakat. Itu. Jadi itu harus jelas ya bagaimana, dan kontribusi ke masyarakat itu kawan-kawan, jangan dipikir oh saya pergi lanjut studi kemudian saya mau mengubah Indonesia ya. Dan jangan terlalu besar mengubah dunia gitu ya. Kayak Power Rangers saja mau mengubah dunia gitu. Kayak Spiderman ya. Enggak ya, enggak seperti itu. Bahkan sekecil kita bilang jurusan saya atau mungkin ini ya, saya punya mahasiswa misalkan ngajar gitu kalau dosen ya. Saya kelas saya itu saya ngajar siswa saya kadang sulit di materi ini, kadang misalkan saya sulit menjelaskan di materi ini, saya belum kuat di materi ini, makanya saya mau kuliah, saya mau belajar tentang materi itu misalkan gitu. Kalau misalkan orang bahasa Inggris misalkan anggaplah saya kalau mengajar itu agak sulit di grammar misalkan, saya nggak terlalu paham istilah-istilahnya, saya nggak paham kok bisa gini ya gitu ya. Kawan-kawan bisa jelaskan gitu. Saya mau lanjut studi karena saya mempelajari tentang istilah-istilah gitu ya, misalkan. Atau mungkin mau fokus ke jurusan, misalkan boleh juga. Misalkan jurusan saya, misalkan ya saya kan dosen bahasa Inggris ya. Saya mau S2, saya lanjut S2 karena mau jadi dosen. Nah, saya mengajar misalkan saat ini aktif sebagai asisten dosen. Di jurusan saya itu belum ada dosen yang ahlinya di bidang teknologi misalkan dalam pengajaran bahasa gitu. Jadi saya mau lanjut studi, saya mau ambil jurusan ini ya, misalkan kayak tadi TESOL atau mungkin apply linguistik yang spesialisasinya atau mungkin minimal ambil mata kuliah terkait dengan teknologi pengajaran. Setelah pulang saya menjadi dosen ahli di situ gitu ya. Bisa juga disampaikan bahwa saya mau ambil tesis gitu ya, penelitian nanti di bidang itu untuk isi kekosongan di institusi saya gitu. Teman-teman juga bisa sampaikan bahwa masalahnya dari segi akreditasi jurusan mungkin juga sebut aja semua gitu. Manfaatnya kalau teman-teman pergi ya dan pulangnya bagaimana? Membantu akreditasi dosen kan kalau jumlah dosennya naik, apalagi yang kalau mungkin yang doktor itu juga kan termasuk ya kasih dongkrak akreditasi jurusan ya. Bisa disampaikan bahwa ini S2 ini sebagai stepping stone lah istilahnya gitu ya. Sebagai batu loncatan untuk lanjut S3. Nah, setelah lanjut S3 nanti mungkin bisa fokus ke penelitian, publikasi. Itu kan penelitian itu kan termasuk kontribusi ke masyarakat ya gitu. Bukan cuma ke institusi. Jadi kan akreditasi jurusan itu termasuk satu penilaiannya bagaimana aktif dosen-dosennya itu dalam publikasi, misalkan kayak publikasi internasional Scopus ya seperti itu bisa dibahasakan semua. Teman-teman mungkin bisa sampaikan nanti kalau saya sudah S3 saya akan aktif dari sebagai pemateri apa gitu, pemateri kayak konferensi gitu termasuk. Bahkan kalau kawan-kawan mau juga seperti ini ya, ini termasuk kontribusi yang saya lakukan sekarang. Misalkan kawan-kawan bisa sampaikan juga kalau saya lulus beasiswa PDP ini saya akan menginspirasi masyarakat orang-orang sekitar saya gitu. Termasuk teman-teman saya, jadi ini akan menjadi inspirasi kan gini. Kalau kita lanjut S2 saya ingat sekali ya, saya waktu awal saya kan punya grup juga ya kayak scholarship antar lah gitu. Kalian punya grup yang para pengajar beasiswa. Biasanya kan kalau satu grup itu ada satu orang yang lulus, maka yang lain kalau bahasa Sulawesinya mungkin pantatnya juga panas juga kan gitu ya. Nah, saya mau lanjut juga studi gitu. Ya, jadi memang bahkan waktu saya daftar itu beasiswa saya memang sudah niatkan kalau saya lulus ini maka ini seakan-akan menjadi jalan yang ini ya. Jalan bagi teman-teman saya juga sekitar, dan alhamdulillah teman-teman saya waktu itu ada saya masih ingat kami satu grup ya yang tiap hari belajar IELTS, yang belajar TOEFL itu lulus semua beasiswa ya gitu. Ada yang di Australia rata-rata ya gitu, waktu itu bahkan kami bersamaan di Australia kemarin teman sekelas saya gitu. Ada juga yang bukan sekelas gitu ya, ya termasuk itu ya, teman-teman bisa sampaikan gitu bagaimana visi misi kita ke depan. Oke, jadi itu tadi ya lebih ke kontribusi masyarakat gitu. Oke, tapi ingat ya jangan enggak usah sampai ke satu Indonesia, misalkan mengubah Indonesia, ini masalah Indonesia terlalu besar. Kecuali dan teman-teman punya langkah, mungkin teman-teman mau jadi bupati misalkan, mau jadi presiden. Tapi ya harus punya bukti. Ini orang masuk akal nggak bisa jadi presiden? Mungkin karena dia punya prestasi yang cukup kuat gitu, yang dia mungkin aktif sekali dari segi politik misalkan gitu. Kalaupun ada bukti ya, tapi kalau misalkan kalau tidak ada bukti ya jangan ya. Jangan sampai gitu karena itu kayak seakan-akan wait ya sorry. Oke. Seperti itu ya. Jadi bahkan kemarin juga termasuk ya saya ingat sekali ada yang daftar beasiswa itu siswa saya, dia katakan dia mau ini saya mau ini saya membangun sekolah gratis gitu. Saya bilang mampu nggak kamu ciptakan itu? Kamu punya langkah-langkah nggak? Sudah ada planning nggak untuk ke situ? Ada yang backing nggak bisa gitu?
Mau selesai. Ada mau minta sabar ya, mau masuk. Oke, jadi dia itu ya mau bangun sekolah. Kalau saya pribadi itu adalah hal yang mustahil ya. Saya tidak mungkin bisa bangun sekolah. Tapi dia ternyata dia punya tanah gitu. Dia keluarganya kayak crazy rich lah ya kalau bahasa saya gitu ya. Ini orang crazy rich gitu, orang kaya gitu, orang kaya betul-betul ini orang kaya ini. Jadi dia punya kayak tanah yang bisa diwakafkan untuk jadi sekolah gratis. Kemudian orang tuanya juga kayak aktif di sekolah gitu ya. Jadi bisa sekali memang dia membuka sekolah gratis ya. Karena dari segi family backgroundnya gitu. Nah kalau teman-teman nggak ada ini ya nggak ada visible planning gitu, rencana yang kayak jelas gitu, itu susah sekali ya. Jadi jangan ya dibahasakan seperti itu, hindari. Cukup aja kecil-kecil tadi saya sampaikan gitu. Cari aja masalah. Misalkan mungkin kemarin juga ada yang saya baca saya yang termasuk bagus menurut saya pribadi. Misalkan gini, yang aktif dari segi kesehatan mungkin ada jenis obat yang mungkin jarang ada di apotek misalkan, padahal itu mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, teman-teman bisa bahas di situ juga bagaimana kontribusi masyarakat teman-teman masuk ke hal itu. Sekecil itu ya sebenarnya. Oke, tadi mungkin sudah ya secara umum saya sampaikan yang tentang leadership skill, kemudian community service. Nah, ini mungkin yang tadi yang belum saya sebutkan ya, yang academic record. Oke. Jadi dalam misalnya itu juga kita ini ya wajib memperlihatkan bagaimana yakin nggak bahwa kita bisa nanti selesai studi kita gitu. Selama ini bagaimana dengan academic record kita gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, jadi sebenarnya record itu tidak hanya dari segi educational background, juga dari segi professional background. Misalkan gini, saya mau lanjut S2 pendidikan bahasa Inggris karena kan waktu saya S1 saya gitu. Oh, sorry. Wait, bentar ya, istri saya nelpon. Lagi Zoom. Oke, bentar saya share screen. Oke, jadi pada saatnya juga kadang nilai itu yang mereka menilai itu bagaimana kita yakin nggak kita gitu dengan diri kita sendiri bisa lanjut studi gitu. Ini agak menantang ya bagi yang non linear, bukan berarti nggak boleh ya. Jadi misalkan gini, kita melanjut S2 pendidikan bahasa Inggris. Saya waktu S1 pendidikan bahasa Inggris itu berarti ya kita punya background lah gitu ya. Bisa kuat lah misalkan gitu. Apalagi kalau misalkan waktu S1 itu kita punya akademik yang bagus gitu ya. Nah, yang tidak bagus kan masalah ya tentunya IPK-nya. Karena kan IPK bukan cuma IPK kan yang menentukan bahwa apakah kita betul-betul sukses waktu kuliah kita gitu. Nah, bagi yang non linear kita harus punya cari alasannya kenapa ambil jurusan itu, kira-kira bagaimana pendidikannya selama ini, mungkin aktif di kayak semacam training kah, aktif di workshop kah, aktif di seminar kah misalkan dalam bidang itu ya gitu. Harus kita perlihatkan juga ke pewawancara nanti, desa juga tentunya yang penting sekali sampaikan. Kemudian juga dari segi profesional background, misalkan gini, anggaplah mungkin kita ini guru misalkan, kita mau ambil S2 karena mau jadi dosen. Nah, ternyata selama ini kita bukan profesi kita itu seakan-akan nggak ada di pendidikan, nggak ada di pengajaran, tapi dia lebih ke bisnis misalkan, lebih ke sosial media misalkan apa gitu. Jadi agak beda kan, atau mungkin lebih ke engineering kan agak aneh gitu. Ini orang selama ini aktifnya di bisnis, kok tiba-tiba mau jadi guru gitu, kan aneh gitu. Jadi kita harus melihatkan bagaimana profesi kita. Kalau jadi dosen ya berarti profesi selama ini mungkin pernah jadi asisten dosen, atau mungkin aktif mengajar privat gitu, atau apapun ya pokoknya yang terkait profesi. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin dari segi bisnis mungkin selama ini bagaimana kira-kira profesinya selama ini yang terkait ya gitu, baik itu yang kerja secara permanen atau apapun, pokoknya harus memperlihatkan bukti-bukti bahwa kita memang bisa lah gitu di bidang itu, kita fokus punya komitmen di bidang itu gitu. Termasuk juga ya kalau misalkan aktif publikasi itu nilainya tinggi sekali. Tapi publikasinya ya sesuai lah dengan jurusan kita gitu. Kalaupun misalkan nggak sesuai dengan jurusan kita, ya kita harus bahasakan bahwa kalaupun mungkin publikasi saya nggak fokus di situ, tapi dari segi itu saya sudah pelajari tentang bagaimana metodologi penelitian, bagaimana cara meneliti yang baik ya gitu. Karena kan nanti waktu S2 kita ya terkait penelitian juga kan gitu ya, walaupun mungkin topiknya agak beda. Oke, itu mungkin ya secara umum untuk poin-poin yang kita wajib sampaikan. Nah, terkait dengan susunan, pada saatnya itu nggak ada kewajibannya bagaimana susunannya, bagaimana susunan esai itu nggak ada. Tadi saya sampaikan ini yang jelasnya kawan-kawan sampaikan ini loh isinya gitu ya. Ini yang wajib teman-teman isi gitu. Nah, kalaupun mau punya organisasi ini bisa diikuti. Jadi kawan-kawan mungkin bisa jelaskan dulu tentang diri saudara,
mungkin dari SD gitu ya, dari SD bagaimana tadi saya sampaikan kan tadi waktu SD saya itu aktifnya bisa sampaikan SD saya di sini, SMP saya di sini, SMA saya di sini, S1 saya misalkan ya kalau yang mau S2 atau mungkin kalau mau S3 berarti sampaikan sampai S2 bagaimana kira-kira. Nah, sambil membahasakan itu kawan-kawan bisa sampaikan bagaimana waktu kuliah misalkan aktif organisasi tidak, aktif sosial masyarakat enggak, lembaga sosial masyarakat enggak, bagaimana akademik rekornya, apakah dapat cum laude atau mungkin pernah lomba ini lomba itu, atau mungkin kuliah sambil kerja, itu bisa dibahasakan semua ya seperti itu. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, masalah urgent, dan ini yang biasanya agak menantang sekali. Seakan-akan apa sih alasanmu kenapa kamu mau S2 gitu? Apa masalah yang dijadikan? Nah, termasuk tadi saya sampaikan masalah yang termasuk itu adalah saya kita sampaikan gini. Saya mau jadi dosen, jurusan saya itu belum ada ahli di teknologi pengajaran. Oleh karena itu saya mau kuliah lanjut studi dan saya akan mengisi gap itu, mengisi kekurangan itu gitu sebagai dosen. Tapi itu termasuk masalah dan itu masalah umum sebenarnya, itu masih umum. Yang spesifik itu kita cari masalah spesifik. Misalkan kalau di jurusan saya bisa sampaikan di saya itu saya katakan seperti ini. Kita ini kan pengajar bahasa Inggris ya, guru ataupun dosen itu kan pada dasarnya diwajibkan ya, secara nasional kita diwajibkan untuk integrasi teknologi dalam pengajaran kita gitu. Hal ini penting sekali ya karena kan ini terkait dengan digital literasi skillnya siswa kita. Jadi jangan sampai kita mengajar kemudian atau mungkin baik guru ataupun dosen lulusan kita itu nanti mereka kayak gagap teknologi gitu ya, atau mungkin teknologinya lebih ke non pendidikan. Nah, disitulah tugas guru. Nah, saya sampaikan bahwa ini merupakan tanggung jawab besar bagi guru ataupun bagi dosen. Cuman kita lemah di situ. Ya, kita masih lemah dalam segi teknologi. Kita masih punya jarang kita punya dosen ataupun guru yang fokus di penelitian itu atau di topik itu. Kalaupun misalkan ada guru yang menggunakan teknologi, ya paling teknologinya cuma kayak semacam PowerPoint kan, yang mungkin yang tidak engaging ya bagi siswa ya, yang tidak membuat siswa kita betul-betul tertarik dalam kelas. Kenapa tidak misalkan kita mempelajari tentang artificial intelligence, bagaimana kira-kira artificial intelligence dipakai mengajar bahasa Inggris misalkan, bagaimana kira-kira yang kayak augmented reality, kalau teman-teman tahu ini ya tentang Pokemon Go, itu kan yang kayak 3D itu. Nah, bagaimana bisa nggak teknologi-teknologi seperti itu yang betul-betul membuat mata orang itu melek ya. Jadi kalau teknologi itu dibawa kelas kan siswa kita langsung melek kan gitu, langsung nggak mengantuk gitu ya. Bagaimana teknologi itu bisa nggak dibawa dalam kelas gitu, yang kalau kita bayangkan ya bagaimana kadang kalau kita mengajar bahasa Inggris di dalam kelas itu kan siswa kadang boring kan gitu. Nah, bagaimana kira-kira teknologi itu kita bawa dalam kelas sehingga siswa itu bisa terus semangat ya gitu. Nah, bisa hal-hal seperti itu ya. Jadi cari masalah di bidang kita gitu. Oke. Nah, dan tentunya bagaimana tadi ilmu kita akan tadi menghadapi masalah itu ya, berkontribusi dalam penyelesaian masalah tadi ya. Tadi kalau misalkan saya jadi dosen, saya mempelajari tentang artificial intelligence, saya akan belajar tentang augmented reality, saya akan baca-baca jurnal artikel, saya akan ini ya, aktif meneliti untuk mengetahui bagaimana teknologi-teknologi ini bisa diterapkan dalam mengajar bahasa Inggris, tidak hanya membuat siswa engaging ya, tapi juga dalam hal bagaimana bisa efektif gitu meningkatkan skornya siswa gitu. Karena kan kadang mungkin kita mengajar ada teknologi yang betul-betul siswa tertarik gitu ya, senang gitu dengan kelas kita, tapi mereka mungkin ilmunya nggak meningkat gitu ya. Nah, itu juga yang jadi masalah kan ya. Jadi itu bisa dibahasakan juga. Nah, kemudian bagaimana kira-kira ini tadi sudah saya sampaikan ya, ingat tentang Indonesia itu tidak harus se-Indonesia ya. Tadi saya sampaikan hati-hati ya gitu. Nanti ditanya bagaimana kau mau mengubah Indonesia? Misalkan gini ya. Saya mau mengubah kurikulum Indonesia misalkan. Ya, kurikulumnya ini. Lah, gimana kau mengubah kurikulum? Kurikulum itu kan yang menentukan ya orang-orang di Kementerian Pendidikan, mungkin mereka punya semacam panitia ya. Kecuali kalau teman-teman punya jalan yang jelas bahwa saya akan jadi masuk di ketua panitia itu, atau mungkin bahkan bisa jadi menteri pendidikan gitu misalkan ya. Kalau bisa ya silakan, kalau enggak jangan ya, jangan sejauh itu. Kemudian peran apa yang akan ya kayak gini ya tadi, langkah apa nanti teman-teman akan lakukan gitu ya, dan caranya bagaimana gitu. Tapi oke, gini seperti ini ya, bisa diikuti. Ini salah satu cara aja, atau mungkin kalau teman-teman mau langsung mulai aja misalkan gini, ini salah satu cara ya. Atau mungkin mau langsung aja dimulai, misalkan nama saya ini, saya di bidang ini, dan saya mau lanjut S2 atau S3 di bidang ini. Langsung aja disebutkan apa alasannya, kenapa bisa seperti itu, dan kenapa yakin nggak, bagaimana akademik recordmu selama ini, bagaimana personal backgroundmu selama ini mendukung kamu untuk lanjut studi gitu. Bisa ya.
Bisa mulai dari situ, dan menurut saya pribadi itu bagus sekali juga, langsung jelas ya mau ngapain gitu, mau apa ke depan. Baru ya diisi-isilah nanti ide-ide yang tadi sudah sampaikan ya, yang wajib diisi. Oke, itu aja mungkinnya semuanya. Kita sekarang bisa masuk ke ini ya, masuk ke pertanyaan. Kalau pertanyaan, silakan. Bisa langsung open mic ya. Kalau pertanyaannya langsung on mic aja. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya baca yang di chat aja ya, saya jawab yang di chat dulu. Tapi kalau ada yang on mic langsung aja Kak ya, nggak masalah. Saya Kak mau bertanya Kak. Oke, silahkan, siapa ini yang ngomong? Ya, saya Kak atas nama Ihsan Sholok. Ihsan. Oke, silakan Ihsan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja Kak, saya mau bertanya terkait tadi kontribusi yang bisa dimasukkan dalam esai itu, apakah bisa berupa Kak, lewat keikutsertaan kita dengan proyek-proyek dosen. Akan tetapi keikutsertaan kita itu tidak, apa ya, agak sulit dibuktikan karena tidak ada SK-nya. Wait, ini terkait apa? Apa ya? Sorry ini. Tadi terkait apa ini? Tadi Kak, sorry di awalnya sorry. Kak, keikutsertaan kita dalam proyek-proyek dosen, begitu. Itu mau disampaikan sebagai apa itu? Sebagai topik apa? Tadi ada Apa? kontribusi ke masyarakat atau apa itu? Iya, Atau kontribusi masyarakat Kak, karena dia kan proyek pengabdian. Ada beberapa dosen yang punya proyek pengabdian dan kita juga diikutkan sebagai salah satu panitia, tapi untuk pembuktiannya itu agak sulit karena tidak punya SK Kak. Bagaimana itu Kak? oke. Iya. Jadi pertama ya soal SK. Tadi kan mereka mau lihat bagaimana kita aktif organisasi misalkan, aktif baik itu organisasi yang kampus kah, organisasi apapun ya sebenarnya, atau mungkin kegiatan-kegiatan kah. Ya pada dasarnya kawan-kawannya semua kegiatan itu, semua organisasi itu nggak wajib ya ada buktinya. Oke, nggak wajib ada buktinya, entah dari SK kan nggak wajib, foto-foto juga nggak wajib, video nggak wajib. Kan nggak enak kan misalkan kita bantu dosen kita tiba-tiba, Bu ada buktinya nggak Bu, ada SK-nya nggak Bu? Ini orang nanti dosennya bilang ini orang mau bantu atau apa ini? Nanti dianggap kita nggak ikhlas gitu. Padahal apalagi dosen kita gitu kan. Atau mungkin aktif organisasi misalkan kita bantu-bantu anak jalanan, kita ikut organisasi bantu ngajar-ngajar anak jalanan, anak yang pemulung-pemulung gitu. Kemudian tiba-tiba kita bilang ke organisasi kita, bisa nggak kasih sertifikat gitu bahwa saya itu kan nggak enak ya gitu, nggak mungkin gitu kita lakukan itu. Tapi nggak apa-apa Kak, sampaikan aja di esai gitu. Sampaikan aja di kalau misalkan nanti di sian aplikasi tulis aja pengalaman penelitian misalkan atau apa gitu. Nggak apa-apa, sampaikan aja di esai. Nah, kalau cuman kadang memang nanti pihak LPDP pewawancara ya akan cari cara bagaimana mengkonfirmasi hal itu. Apakah kita bohong atau dibuat-buat bagaimana? Saya masih ingat ya waktu itu saya aktif mengajar anak pemulung. Saya ditanya, saya kan nggak ada SK gitu. Dan tidak mungkin juga kan saya bawa fotonya ke wawancara. Nah, tapi bisa sebenarnya, sebenarnya bisa teman-teman bisa bawa kok ke fotonya gitu, bukti gitu nanti bisa dibawa. Bahkan kalau ada grupnya bisa bawa HP-nya, bilang aja nanti. Oke, wait. Sebelum kita mengarah ke situ itu lain juga ya, karena saya ditanya juga gitu. Jadi saya ingat gini. Waktu wawancara saya ditanya, waktu kamu aktif ini ngajar anak pemulung ini, berapa orang yang kamu ajar waktu itu? Jadi saya ditanya jumlahnya gitu. Saya bilang, ya saya nggak tahu berapa orang, saya lupa gitu, sekitar ini aja gitu. Nah ini kan mereka kan pewawancara biasanya dari psikologi gitu ya, mau lihat ini orang bohong atau tidak. Nah setahu saya seperti itu. Nah dan si penanya itu wawancara itu betul terus bertanya gitu, berapa orang gitu, dia seakan-akan mau memaksa saya untuk saya menyebutkan gitu. Nah, saya bilang nggak tahu lah, saya nggak ingat gitu, cuman ya sekitaran ini aja saya kasih sekitaran itu. Pokoknya saya agak bersikeras bahwa saya nggak ingat pasti berapa orang, cuman saya sebut aja sekitarnya seperti ini. Jadi ini hati-hati kawan-kawannya, karena kalau kita bilang tiba-tiba sudah karena dipaksa kan kita bilang, oh 10 orang gitu waktu itu saya ingat saya, itu kan bisa jadi bohong kan. Jadi nggak apa-apa, nanti mereka akan verifikasi sendiri kok. Jadi saya siap aja ya dengan cara itu, dan hati-hati jangan sampai kita bohong ya seperti itu.
Nah, saya juga pernah ditanya tadi ya soal bukti ya. Kalau mau bawa foto ke wawancara bisa sekali. Saya masih ingat itu waktu itu ditanya masalah kredit SKS waktu mau kuliah di Edinburgh gitu. Jadi kan sistem SKS-nya agak beda. Karena kalau di luar negeri itu waktu itu di Edinburgh, bayangkan cuma 1 tahun loh, cuma 1 tahun mungkin mata kuliahnya cuma sekitar 6, 8 mata kuliah, tapi kreditnya SKS-nya sampai 180 ya begitu. Kayak di karena kan beda-beda ya, ada mungkin per mata kuliah SKS-nya cuma 2 SKS, 3 SKS. Nah, kalau jadi Edinburgh itu bukan 2 3, dia 20-an ya, puluhan pokoknya di Melbourne juga dengan saya gitu, puluhan gitu. Si pewawancara bilang, mana mungkin ada SKS 180? Kamu bohong ya. Enggak ada itu SKS 180 saya. Dia bertanya gitu. Jadi ini bukan berarti pewawancara nggak tahu ya. Kadang mereka cuma verifikasi gitu. Ini orang tahu nggak dengan silabusnya gitu. Ini orang tahu nggak dengan yang pendidikannya ke depan gitu. Paham nggak ini orang? Atau ini orang bohong nggak gitu. Jadi saya bilang, iya betul. SKS-nya 180 kredit. Jadi saya punya, syukurnya waktu itu saya bawa silabus, saya punya folder sendiri. Dalam folder saya yang saya memang persiapkan untuk wawancara saya, salah satunya ya silabus. Yang silabus itu sudah kayak sudah mau robek-robek lah mungkin ya, sudah kayak buruk gitu ya. Apa istilahnya kalau kita sudah sering baca kan, kayak sudah banyak coretan saya, lembarannya sudah nggak baru gitu ya, sudah kayak dirobek-robek ya gitu ya. Nah, syukurnya waktu saya bawa, saya langsung perlihatkan ini loh silabusnya. Saya punya silabusnya gitu. Nah, silakan dilihat gitu. Jadi, nah saya yakin sekali waktu mereka lihat silabus, mereka akan lihat bagaimana coretan-coretan saya itu. Jadi, karena kan mereka juga mau nilai bagaimana si pendaftar ini betul-betul ready ya dengan studinya gitu. Nah, kalau mereka lihat itu ya mereka yakin ya ini orang betul-betul ready gitu ya. Seperti itu kayak jadi nggak mesti gitu. Oke, dan membantu meneliti sangat kuat loh. Itu bisa dibahasakan bahwa selama ini saya punya pengalaman penelitian, jadi saya agak confident, saya insya Allah gitu ya. Insya Allah saya bisa bisa menggunakan kata-kata insya Allah ya di wawancaranya, di isanya silakan gunakan. Karena itu juga memperlihatkan bahwa kita ini nggak sombong lah istilahnya gitu ya. Insya Allah saya akan lebih kuat nanti di penelitian gitu. Saya ready dengan untuk melakukan penelitian nanti S2 gitu. Cuman tentunya butuh pembimbing yang ahli lah istilahnya seperti itu. Oke? Seperti itu kayaknya. Oh iya, ini sebelum saya lupa ya, kalau teman-teman mau pakai bahasa-bahasa kayak alhamdulillah desainnya, insya Allah itu bisa sekali ya. Karena itu sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya menganggap itu hal yang sangat penting karena itu menjauhkan kita dari segi sombong gitu. Walaupun pernah ada kontroversi ya, ada yang wawancara LPDP itu pada dasarnya bukan LPDP yang murni beasiswa LPDP, ada beasiswa yang memang kerjasamanya LPDP, dia agak ini orangnya agak saya anggap Islamofobik lah pemikiran gitu, dia kayak benci dengan bahasa-bahasa Islami gitu. Ini sempat viral kemarin dan pihak LPDP juga sudah bilang mereka itu kayak semacam kayaknya memecat di wawancara gitu, rektor lagi waktu itu. Dia bahasakan di Facebooknya, dia nggak suka orang-orang yang kalau wawancara menggunakan kata-kata alhamdulillah, kata insya Allah katanya. Dia juga nggak suka orang yang pakai kerudung kayak seakan-akan orang dari gurun pasir gitu. Orang Islam itu, dia seperti itu yang Islamofobik gitu ya. Bayangkan ini orang Indonesia loh, Islam lagi. Dan LPDP nggak suka yang seperti itu. Jadi bisa ya disekali gitu menyebutkan. Oke, ada yang angkat tangan, silakan Kak Winda. Assalamualaikum Mister. Assalamualaikum. Yes. Siapa yang ngomong ini? Halo Mungkin Mister. Kak Winda dulu. Oh iya, siap. Kak Winda dulu yang tadi angkat tangan. Oke. Silakan, Kak. Ada nggak suaranya, Kak? Masuk jelas sekali, Kak. Mungkin ini lebih minta saran ya, Kak. Sebenarnya kan yang tadi Kakak sampaikan terkait dengan kontribusi untuk Indonesia yang masalahnya itu diambil dari hal yang paling spesifik seperti tidak ada dosen yang memahami teknologi gitu ya. Nah, itu kan dalam artian memang sudah terjun di dunia sebagai seorang memang sudah terjun di contohnya itu sebagai asisten dosen gitu ya. Tapi bagaimana dengan problem yang kerjaan sekarang itu tidak sesuai dengan jurusan sebelumnya dan jurusan yang akan diambil gitu. Jadi saya kan jurusannya pendidikan ekonomi dan akan mencoba apply S1 ilmu ekonomi. Tapi sekarang saya tuh kerjanya sebagai content creator. Jadi itu tuh kurang nyambung banget gitu ya. Kira-kira gimana ya membelokkannya atau tidak usah dicantumkan aja dalam esai kalau sekarang tuh saya sebagai seorang content creator gitu. Konten apa Kak yang dibawa, Kak? Saya sih lebih ke ini ya,
Sebenarnya sama sih pendidikan ini privat mengaji. Sebenarnya saya konten kreator di privat mengaji di salah satu lembaga mengaji kayak gitu. Sebenarnya tetap di pendidikan sih. Tapi kan nggak kayak Tapi ada bukan nggak bukan konten-kontennya ekonomi? Nggak ada ya? konsennya ekonomi itu pernah ngajar 3 bulan itu juga PPL gitu. Atau Oh, itu itu yang ditekankan ya? beda sih Kak kalau PPL. Nah, saya tuh nggak ada pengalaman sama sekali di bidang ekonominya. Tapi kalau misalkan di pendidikannya, emang Kapan saya kapan kapan tamatnya Kak ekonominya? Kita fokus ekonomi Kak. eh, Kapan? 2022 sih, kemarin Juni. Oh baru Ya, kok. Ya baru kok. Nggak ada masalah Kak. Jadi cari aja oke. masalah apa sih misalkan gini. Mau jadi dosen nggak sekarang ke depan Kak rencananya Kak Winda? Iya, rencananya demikian. Nah, coba Kak Winda cari masalah dosen ekonomi sekarang, kekurangannya di bidang apa gitu. Nah, cara buktikannya nanti Kak Winda kan bisa cari ini kan, lihat dosen-dosen misalkan di nggak apa-apa sebutkan sebagai contoh di kampusnya kemarin. Kalau bisa gini Kak, yang paling kalau menurut saya pribadi yang kuat datanya, kita bisa Mm-mm. rasakan secara umum dosen di Indonesia itu jarang dosen yang fokusnya di bidang ini. Ada nggak yang Kak Winda tahu yang seperti itu topiknya? Mungkin ada kan, bisa dibahas, dicari ya. Ya, Atau bisa bisa cari, dicari, Kak. bisa lah dicari gitu. Hmm. Misalkan kalau saya Kak ya, kalau saya pribadi gini. Saya kasih gambaran ya. Karena saya kan pendidikan bahasa, pengajaran bahasa ya. Nah, kalau saya lihat dosen-dosen Indonesia itu termasuk jarang dosen yang ahlinya di teknologi. Ada lah tentunya ya, gitu. Tapi termasuk jarang gitu. Itu berarti kita masih butuh dosen yang memang topiknya gitu. Bahkan mungkin kalau kita lihat bisa kita cari-cari ya, juga masih jarang ada yang dosen yang di teknologi tertentu misalkan. Kalaupun misalkan ada beberapa teknologi, tapi mungkin belum ada dosen yang atau mungkin cuma satu dua orang yang teknologinya kayak spesifik gitu kan, mungkin ke artificial intelligence seperti itu. Jadi gitu ya Kak Winda bisa cari ke ini ya, ke masalah apa sih kekurangan kita gitu, seperti itu. Baik itu dari Oke. segi jumlah dosen, juga bisa dari segi masyarakat Kak. Di masyarakat kita misalkan ada masalah ini. Nah sebagai content creator sekarang berapa followersnya Kak? Di mana di sosial media? 73.000. Wow. Iya. Itu penting sekali Kak. Wait, itu penting sekali. Jadi penting sekali. Bisa bahasakan gini. Saya punya followers 70.000 Pak. Cuman selama ini saya masih aktif di jadi masalah apa Kak? Masa Tapi itu mengaji ya? lembaga orang, lembaga, bukan akun saya gitu. It's okay berarti ya. Tidak masalah. Begini, persisnya gini. Oh ya, oke. Kak Winda bisa bahasakan bahwa Mm-mm. saya ini aktif di apa? Misalkan sebagai content creator yang kami yang followers kami itu 70.000 misalkan. Nah, sayangnya saya pribadi sangat berminat untuk berbagi tentang ekonomi misalkan, untuk apa misalkan untuk Oh, mencerdaskan masyarakat, untuk apa gitu. Cuman saya belum confident untuk berbagi ilmu saya karena kan saya masih satu gitu. Olehnya saya mau lanjut S2 untuk nanti pas pulang yang mau jadi content creator yang mungkin selain aktif di ini yang sudah 70.000 itu saya mungkin mau membangun channel saya sendiri gitu. Atau mungkin usah lah channel sendiri. Bilang aja saya mau mencerdaskan masyarakat dari segi ekonomi dan coba cari kira-kira konten apa yang Kak Winda mau share yang mungkin sangat membantu nanti masyarakat di kehidupan mereka gitu, yang nyata Kak, yang real langsung. Pasti ada kan? Kalau ekonomi lagi. Mungkin Kak ada sekarang mau. banyak Nah, itu. ya. Masakan Oh, gitu Kak. Jadi iya, saya belum ahli, saya mau lanjut S2 supaya jadi ahli supaya saya bisa confident, saya nggak menyesatkan masyarakat dalam hal ekonomi gitu. Seperti itu. wow. Kuat gitu, Kak. Ya, baru kepikiran banget. Makasih banyak loh, Kak. Oke, sama-sama Kak. Sip. Ya, makasih. Oke. Oke, Kak mungkin Hai Kak, kita 5 menit lagi mungkin ya sekitar. Kak, siapa tadi yang di luar? ya Kak. Yang tadi sebelum Kak Winda tadi yang ngomong, ini banyak Kak tangan. Silakan dulu, mungkin saya lihat di sini, saya urutkan aja kayak dari di layar saya. Kak Anif dulu silakan, Kak Anif. Ya, salam Kak. Ya. Ya, sebelumnya suara saya masuk di sana ya? Masuk, jelas Kak Anif, jelas. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya mau bertanya, karena tujuan saya di sini kan saya memilih jurusan yang tidak linear, non-linear gitu. Jurusan pertama saya di ilmu Quran tafsir, terus jurusan kedua saya ingin untuk ambil jurusan pendidikan historis. Nah, untuk Wait. Ilmu tafsir ke historis. Kenapa ke historis, Kak? ya ke pendidikan historis, karena gini, sebelumnya untuk alasan secara dasarnya saya itu memilih ke pendidikan historis karena di kampus tujuan yang saya minati itu kampus Gazi University di Turki. Nah, karena kenapa kok saya milihnya di Universitas
tersebut atau memilih ke jurusan sejarah karena saya tuh di akhir semester sebelum saya lulus itu saya punya 2 penelitian tentang kayak sosial keagamaan, tapi yang mana di dalamnya itu kan pastinya saya harus merujuk pada ilmu Al-Quran tafsir sendiri, yang mana kan pakai keagamaan gitu, sosial keagamaan. Tapi di dalam penelitian saya itu ada tentang kayak membahas sejarah atau sanad. Nah, saya tuh kayak merasa tertarik gitu untuk mempelajari sejarah karena saya juga aktif dalam, maksudnya saya ya alhamdulillahnya tuh suka penelitian gitu di akhir-akhir saya. Jadi saya tuh kayak minat untuk mempelajari sejarah lebih dalam gitu, Kak. Oke. Jadi non linear saya bisa sekali ya, kita dari agama ke sejarah bisa sekali kayak gitu. Coba saya klarifikasi dulu Kak, ini sejarah Islam atau sejarah umum Kak? Yang pertama saya pelajari itu tentang sejarah Islam. Terus setelah saya penelitian yang kompetitif mahasiswa itu mengacu pada sejarah umum gitu. Nah, ini agak ribet, berarti mau pindah ya dari ilmu agama ke sejarah umum ya? Ya, pendidikan sejarah gitu, Kak. Ini harus kuat Kak. Kenapa Kak Anif, ini cuma nanyanya aja Kak ya, saya nggak sarankan. Ini pilihan hidupnya Kak Anif. Kenapa nggak ke sejarah Islam Kak? Fokus, misalkan kayak gini Kak. Kalau saya lihat ya, ini agak kuat kalau saya pribadi, sebab Kak Anif tertarik. Kalau saya pribadi gini, selama ini kan waktu satu aktif di ilmu tafsir dan ilmu tafsir lah istilahnya gitu. Iya. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran atau mungkin hadis itu kan pasti ada sejarahnya kan ya. Itu asbabun wiridnya, asbabun nuzulnya kan. Itu kan dari sejarah kan Kak juga menentukan kan. Nah, kenapa nggak fokus ke sejarah itu aja Kak? Nggak bisa ya? Untuk alasan yang lebih kuatnya emang saya masih coba berpikir gitu kan. Karena yang saya lihat di kampus tujuan itu memang yang dibutuhkan pendidikan sejarah. Tidak ada pendidikan sejarah Islam karena Dibutuhkan di mana maksudnya? Di kampusnya gitu? Iya, yang maksudnya jurusan di kampus itu, Kak. Makanya saya Kampus tuh untuk mengajarnya, tempat mengajar atau tempat kuliah? kampus tujuan di LPDP, kampus di Turkinya. Ya, kenapa nggak cari kampus lain? Kenapa harus ke kampus itu? Baru seakan-akan kampusnya sebenarnya yang mau didatangi, bukan jurusannya ini. Oh. Kenapa nggak cari kampus lain? Iya, saya memilih kampus itu kan karena dia ada di Turki gitu. Jadi saya Kenapa nggak kampus lain? Kan banyak kampus lain selain yang itu kan di Turki. karena yang saya minati itu tentang sejarah di Islam di Turki karena banyak kan sejarah Konstantinopel yang masih belum dipelajari di sana dan mungkin untuk berarti bukan sejarah umum dong Kak, sejarah Islam dong. Bahasakan dong sejarah Islam. berarti untuk pendidikan sejarah itu saya bisa mengarahkan ke pendidikan sejarah Islam gitu ya, Kak? Ya harus Kak. Kalau saya pribadi ya, sebenarnya nggak ada kewajiban ya bahwa linear. Cuma kalau dari konteksnya Kak Anif ini ya sebaiknya sebutkan bahwa sejarah Islam karena kan memang dari ilmu agama kan, dari ilmu tafsir kan. Ya, karena emang saya kan masih belum begitu mengerti tentang beasiswa, apalagi dengan basic dari kampus saya masih swasta, jadi emang belum ada pengalaman dan saya cuman ya saya berpikirnya secara akademis kah atau nanti diminta secara yang benar-benar real atau secara datanya kayak gimana gitu, Kak. Kayak gitu Kak, pokoknya sejarah Islam, kalaupun sejarah Islam yang kontemporer ya istilahnya kayak apa istilah gitu yang di belakang gitu yang tidak terkait dengan tafsir yang kayak tadi asbabun nuzul gitu ya istilahnya dalam memahami ayat Quran atau hadis, asbabul wirid ya. Itu bisa juga, tapi bahasakan Kak, bukan sejarah umum ya, bahasakan bahwa ini sejarah Islam gitu. Dan cari alasan kenapa mau fokus di situ. Bukan cuma dari segi karena saya tertarik, tapi juga dari segi kebutuhan kita Indonesia misalkan Kak. Misalkan Indonesia masih jarang kita lihat ya, para penceramah, mereka mungkin cuma fokusnya ke Sirah Nabawiyah, misalkan kayak Ustaz Khalid. Sudah banyak sekali kan videonya tentang Sirah Nabawiyah, dan mungkin masih jarang yang fokusnya di sejarah yang bagaimana sejarah kejayaan Islam misalkan, seperti itu bisa disebutkan Kak. Bahwa itu termasuk kebutuhan gitu. Kalau misalnya punya bukti ya, seperti itu, oke? Dan jangan terpaku kampus ya, bukan karena kampusnya Turki kayak itu tadi alasannya itu bahaya kayak gitu Kak. Itu enggak. Kalau saya pribadi ya susah lulus wawancara itu Kak. Ya, Seakan-akan Anif ini jatuh cintanya ke Turkinya aja gitu, ke kampusnya aja gitu, bukan karena bidangnya gitu. Paham maksud saya? Paham. Berarti meskipun nanti karena kan saya ada konsultasi dari beberapa yang memang sudah ada di kampus tujuan dan memang katanya di sana untuk mempelajari agama itu bukan agama Islam saja. Jadi dari beberapa agama kita mempelajari sejarahnya gitu. Makanya berarti tidak mengubah kemungkinan untuk semisal saya menulis esai untuk sejarah Islam gitu ya, Kak?
fokus ke Islamnya, nanti tambahkan aja. Nah, selain Islam saya juga akan mempelajari juga tentang agama-agama lain gitu. Dan kalau bisa kaitkan dengan waktu S1-nya bisa, Kak. Kaitkan kalau bisa, usahakan kaitkan gitu. Dan ingat harus kuat kayak kenapa mau ambil jurusan itu, baik dari segi kebutuhan masyarakat kita di Indonesia, institusinya, kebutuhan negara kita ya, misalkan entah di daerah mana itu, misalkan di Makassar belum ada dosen yang bidang ini misalkan, atau mungkin secara umum Indonesia, atau mungkin kalau sudah ada institusi yang jelas bisa sebutkan bahwa di institusi ini belum ada dosen yang di bidang ini gitu, atau mungkin secara umum Indonesia masih kurang dosen ini gitu Kak. Oke? Berarti untuk saya kaitkan di beberapa forum kajian, misal forum kajian diskusi tentang sejarah Islam itu bisa juga ya, Kak? Dalam segi apa, Kak? Bagaimana dikaitkannya? Saya belum paham. Maksudnya untuk memupah dari keinginan saya itu, saya boleh mencantumkan semisal aktif di organisasi forum diskusi tentang sejarah keislaman gitu. Terus kebutuhannya apa sih, Kak? Kenapa, apa kaitannya gitu? Kalau misalkan pulang mau ngapain, Kak, ini? Apa hubungannya? Maksudnya untuk kenapa memilih dari jurusan, memilih untuk ke ilmu pendidikan sejarah, karena mungkin saya memperkuatkannya dengan yang kayak tadi sebelum aktivitas di kampus gitu, Kak. Saya nggak paham, Kak. Apa maksudnya, apa hubungannya dengan melanjut studi dengan kajian-kajian? Boleh katakan selama ini saya aktif mengkaji ini, itu membuktikan bahwa kita memang punya komitmen memang di bidang itu gitu. Bukan cuma come out of the blue gitu, seakan-akan tiba-tiba ada kayak baru bangun tidur langsung tiba-tiba ada ya rencana itu mau lanjut studi gitu. Itu bisa nggak sebagai bukti bahwa komitmen, tapi belum kuat dari segi kenapa mau ambil situ gitu. Wait, oke. Aman, Kak Kanif? Ya, terima kasih, Kak. Siap, Kak. Oke, ini ada Mr. Ardi ya mau ngomong dulu. Sir Ardi, silakan, Sir. Oke, silakan, Sir. Baik, Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf Mister Ahkam, saya terlambat join. Siap, Sir. Aman, Sir. Bagaimana kabar Mister? Sehat? Alhamdulillah. Thank you, Sir. Iya, jadi luar biasa. Malam ini saya sempat memperhatikan tadi di Q&A sebagian teman-teman, saya baru join. Malam ini kita semacam membajak Mister Ahkam ya, mengambil waktunya beliau ini sementara studi S3 di US. Ya, alhamdulillah beliau mau berbagi dengan kita semua di malam hari ini tentang tips menulis esai LPDP. Karena memang LPDP sebentar lagi tutup, Mister. Kurang lebih 1 minggu lagi. 1 munggu lagi ya. Yes, Sir. Dan teman-teman yang hadir ini sebenarnya di grup saya lihat ada kurang lebih 200 orang. Mungkin banyak yang berhalangan, nanti kita berikan rekamannya saja Mister di grup. Siap. Dan teman-teman saya sementara melobi juga ini Mister Ahkam untuk bagi teman-teman yang misalnya ingin nantinya mendaftar LPDP di batch yang sekarang ini, masih ada waktu kurang lebih seminggu ada yang mendaftar. Kalau memang sudah ada TOEFL-nya atau IELTS-nya ya sudah siap, anggaplah teman-teman yang mau daftar di batch ini butuh pendampingan one-on-one untuk pengisian formnya. Jadi kan pengisian esai ini ada di form. Ya. Mulai dari kontribusi sampai apa tadi, Mister ya? Sampai ya esai kontribusi, pembeda diri dan lain gitu, ya. Banyak di aplikasinya. Termasuk nanti sampai mungkin wawancara ya, Mister ya. Ya, betul, Sir. Proposal penelitian juga, Sir, untuk S3. Ya, termasuk untuk wawancara, Mister. Jadi teman-teman yang hadir di malam hari ini, saya mau sampaikan bahwa setelah webinar malam ini, saya mau nego lagi dengan Mister Ahkam, bisa tidak ya? Ada yang mau konsultasi one-on-one, itu nanti bagaimana teknisnya. Nanti saya mau, kalau ada yang mau konsultasi one-on-one, mulai dari pengisian formnya sampai wawancara, nanti setelah acara ini baru saya mau nego dengan Mister Ahkam untuk teknisnya. Kira-kira berapa pertemuan itu ya, atau berapa jam pendampingannya untuk one-on-one. Termasuk nanti masalah biayanya, misalnya apakah bagaimana teknisnya biayanya, Mister? Apakah nanti bisa dibantu teman-teman
Ini khusus one-on-one itu. ini khusus siswa Fulbright ya, sir ya. Iya, jadi nanti ada beberapa rata-rata yang ikut join ini siswa Fulbright, Mister. Ya. Khusus ya. Nanti setelah ini, Mister, nanti kalau webinar selesai nanti kita chat Japri. Tapi sebelumnya nanti teman-teman begini, nanti kalau memang ada teman-teman yang tertarik atau minat mau one-on-one consultation untuk pengisian form sampai wawancara, di Japri dulu ke saya di WA. Jadi saya adakan di grup WA juga ya. Coba saya hadir di WA ya. Nah, teman-teman yang memang mau minat atau butuh konsultan ini, nanti japri saya di WA. Setelah itu baru saya hitung ada berapa orang nih, Mister, yang mau dibantu. Nanti saya chat lagi ke Mister Akam secara pribadi untuk mengatur teknisnya lah. Kalau memang ada berapa orang yang mau daftar LPDP batch sekarang, Mister. Atau mungkin bahkan batch tahun depan juga bisa, Sir. Kita persiapkan sekarang. Jadi nanti begini, insya Allah kan Mister Akam siap ya untuk batch selanjutnya juga. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bukan cuman batch ini, bisa jadi misalkan batch selanjutnya kan nanti bulan-bulan Januari ya, Mister ya. Untuk batch selanjutnya biasanya Januari lagi. Biasanya Januari untuk intake tahun depan. Nah, ada persiapan kurang lebih 6 bulan ke depan laginya. Itu bisa nanti kami aturkan, Mister. Jadi kita fokus dulu ke batch yang ini, Mister. Ya, siap, Sir. Intinya yang mau daftar batch ini cepat japri ke saya supaya saya bisa atur waktunya juga bagaimana dan termasuk mungkin biayanya. Kalau memang semakin banyak juga ya, siapa tahu bisa lebih terjangkau lah atau bagaimana ya. Nanti saya atur dulu berapa orang yang mau dibantu, Mister, untuk konsultasi pengisiannya secara personal. Jadi nanti teman-teman bisa dibantu cek semua esainya, apakah kira-kira ini sudah bagus secara kalimat atau bagus secara ide. Itu yang paling penting. Mungkin itu saja, Mister, penyampaian dari saya. Mungkin teman-teman yang masih ada pertanyaan juga, kalau Mister Akam masih mau lanjut, ya tergantung Mister Akam ya. Kalau di US ini jam berapa, malam, Mister? Kalau di sini setengah 8, Sir. Setengah 8, Sir, di sini. Pagi ya? Iya, pagi, Sir. Kalau di sini sudah... Iya, udah tengah malam kan itu di Makassar. Udah tengah malam lah, Mister. Lumayan. Jadi begitu teman-teman, mungkin penyampaian yang saya mewakili dari Fulbright ini. Sangat berterima kasih dari Mister Akam sudah dibajak waktunya Mister Akam ini. Siap, Sir. Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih keren lagi karena Mister Akam ini award di beasiswa Aminef juga, teman-teman, di Fulbright. Jadi bukan cuman beasiswa LPDP ya. Nanti Mister Akam bisa di-share lagi beasiswa Aminef mungkin atau tips and trick bisa lulus, Mister. Kalau sekarang mereka lagi tahap wawancara sekarang, Sir, S3-nya itu. Bisa juga Sir, depan. Termasuk S2 mungkin, Mister, dulu ya. S2, S3. Oke, nanti kita jadulkan lagi ulang untuk beasiswa Aminef, Mister. Ya. Mungkin itu, Mister ya. Penyampaian dari saya, nanti saya japri, Mister. Kalau ada yang beberapa yang japri ke saya, nanti saya teruskan ke Mister Akam. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Waalaikumsalam. Oke, itu berarti mungkin ya waktu kita sudah agak ini, Kak. Kalaupun misalkan nanti tadi sudah dibahasakan, kalau memang butuh bimbingan khusus ya silakan kontak aja Serardi, nanti Serardi mungkin jadwalkan bagaimana sistemnya supaya kita bisa ketemu ya gitu. Oke, itu aja mungkin semuanya. Mungkin nggak bisa saya ini ya, saya balas semua pertanyaannya. Cuman ya thank you sama-sama Kak Yopi. Nanti mungkin kami share videonya ke depan gitu. Oke, thank you semuanya. Tadi sudah saya share ya playlist untuk video-video YouTube saya yang membahas tentang LPDP. Teman-teman juga bisa simak sih tentunya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.